Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak sekarang? Gimana sih? Kedengeran nggak? Kedengeran, Bu? Jelas kan ya? Ya, Bu, udah jelas. Oke. Yang hari ini kelompok Dinda ya? Udah ada belum nih Dinda nih? Belum ya? Oke, belum dia. Ya udah, sambil nanti nunggu Dinda join dulu, kita bahas dulu ya materi selanjutnya. Kalian buka bukunya halaman 22 di buku LKS. Ini Ibu udah tampilin nih screen dari materinya untuk hari ini. Hari ini kita bahas materi yang kemarin kan terakhir adalah ini ya, tentang administrasi kepegawaian, aturan, regulasi, dan sebagainya. Nah, sekarang masuk ke bab yang selanjutnya, pemahaman sistem administrasi kepegawaian. Jadi di sini nanti kita akan bahas terkait dengan sistematika ya dari sistem administrasi kepegawaian yang ada di perusahaan itu seperti apa. Oke. Silakan dipersiapkan dulu bukunya di halaman 22. Kalau yang belum siap bukunya silakan diambil dulu. Jadi kita butuh bukan hanya dengerin aja ya, tapi teman-teman juga harus butuh amunisinya. Amunisinya adalah salah satunya buku gitu. Kalian kan udah punya bukunya, silakan nanti dibaca dulu di awal. Kita literasi dulu sebentar ya, selama 5 menit. Jadi kalau sudah sampai akhirnya paham materi yang akan kita pelajarin, baru kita bahas selanjutnya. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Halaman 22 sampai, kita bahasnya nggak sampai semuanya. Halaman 22 sampai 23 aja dulu. Screen-nya kelihatan kan ya? Udah lama.
Oke, yang baru bergabung, Ibu informasikan ya, persiapkan dulu bukunya di LKS kalian. Yang belum punya nanti bisa lihat dulu aja di screen yang udah Ibu tampilkan. Yang udah punya silakan dibuka ya di halaman 22. Materi baru, kita akan bahas materi yang baru. Lewat Tangerang tuh apa ya? Give us, oh gitu. Salah, salah. Gitu, bisa ya. Oh, gitu. Hmm. Oke, kita mulai ya. Sudah dibaca semua kan ya tadi? Nah, sekarang kita mulai diskusi dulu sebentar sedikit. Nah, kan tadi udah kalian baca ya di halaman 22 terkait dengan pemahaman sistem administrasi kepegawaian. Di situ apa sih yang bisa kalian dapatkan atau informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari poin A ya, pemahaman sistem administrasi kepegawaian. Ada yang mau berpendapat dari hasil baca ataupun literasi yang sudah kalian lakukan? Monggo, silakan. Kalau ada yang mau, Bu, tadi saya udah dapat informasi terkait dengan tahapan-tahapan dalam perusahaan atau suatu instansi itu mengangkat pegawainya di satu perusahaan. Nah, itu kan ada tahapannya atau ada pengangkatan kepegawaiannya itu berdasarkan jenisnya apa aja. Nah, di situ bisa kalian coba jelasin lagi nggak kira-kira apa yang kalian udah baca, terus apa yang kalian dapatkan dari apa yang kalian baca tersebut. Yuk. Boleh. Dari siapa dulu yang mau berpendapat? Oke. Halo. Yuk, siapa dulu yang mau ini kan dari hasil tadi kalian baca nih atau dari slide yang Ibu tampilin tadi beberapa kan udah tergambarkan nih pemahaman terkait dengan administrasi kepegawaian itu apa. Nah, kira-kira yang kalian bisa dapatkan itu
apa aja sih gitu. Misalkan tadi yang udah Ibu jelasin, oh ternyata ada beberapa jenis sistem pengangkatan pegawai gitu. Jadi nggak sembarangan satu perusahaan itu mengangkat pegawainya. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan khusus yang harus dilakukan perusahaan untuk akhirnya bisa memasukkan seorang pegawai dalam satu perusahaan tersebut. Bisa dipahami? Bisa dipahamin kan ya? Atau masih ada yang bingung nggak? Monggo, Septia boleh, Septia berpendapat. Saya, Bu. Boleh. Iya udah baca kan? Udah. Ya udah. Tahapan pengangkatan pegawai itu ada beberapa sistem. Yang pertama ada karir sistem. Itu jenis yang berdasarkan atas kecapakan pegawai dalam sistem Kecakapan. Kecakapan. Iya, itu salah. Terus ada patronage system. Itu sistem untuk mengangkat pegawai atas dasar keinginannya dalam membantu kelancaran pekerjaan pegawai. Terus ada merit system. Jenis sistem pengangkatan yang didasarkan atas keahlian pegawai. Terus ada spoils system. Jenis sistem dengan mengangkat pegawai atas dasar dari keanggotaan dan ada nepotisme atas dasar kekerabatan, yaitu berdasarkan keluarga, saudara, maupun teman dekat. Nepotisme ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu iya kan ya, Bu? Menjadi 3, yaitu unified system, integrated system, dan separated system. Kalau itu membentuk secara lembaga tingkat nasional. Kalau integrated system, sistem kepegawaian dengan membentuk manajemennya. Dan terakhir, separated system, jenis sistem dengan manajemen kepegawaian yang dilakukan oleh daerah masing-masing. Ya, itu baru poin 1 ya, terkait dengan pengangkatan pegawai dalam satu perusahaan. Oke, bagus. Sudah berani untuk berpendapat dan nggak salah ya. Tadi yang sudah dibacakan itu sesuai dengan informasi yang akan kita pelajari nanti. Oke, kita bahas lebih lanjut. Setelah ini, kayaknya bentar lagi mau off nih, sekitar 5 menit lagi. Tapi Ibu akan mulai dulu di awal ya, nanti gabung lagi aja dengan link yang sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini terkait dengan informasi dan pengadaan pegawai. Kalau sebelumnya kita ngebahas terkait dengan regulasi ataupun aturan-aturan yang ada dalam satu perusahaan atau pegawai dalam satu pemerintahan atau instansi. Nah, kita bahas terkait dengan sekarang ini adalah pemahaman bagaimana satu perusahaan itu mengangkat pegawainya. Kalau yang tadi dijelaskan sama Septia, itu adalah beberapa jenis sistem yang digunakan oleh satu instansi dalam mengangkat pegawainya. Kalau kalian tadi baca, di situ ada kata nepotism system ya. Nah, ternyata di dalam satu perusahaan itu, dia bisa menerima pegawai itu dengan tadi sistemnya adalah mengangkat pegawai berdasarkan kekerabatan. Kenapa disebut nepotisme di situ? Karena ada tadi ya, sistem pengangkatannya berdasarkan dengan orang-orang yang dikenal atau kekerabatan tadi. Misalkan Septia punya paman yang ada di dalam satu perusahaan tersebut. Nah, Septia mau kerja di perusahaan itu, perusahaan pamannya Septia. Nah, di situ nanti Septia masuknya ke dalam perusahaan tersebut berdasarkan sistem apa? Sistemnya berarti adalah nepotism system, karena hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dari paman Septia yang ada di perusahaan itu yang akhirnya ngebantu Septia untuk masuk ke satu perusahaan itu. Itu salah satunya aja gitu ya, terkait dengan sistem administrasi kepegawaian atau sistem pengangkatan pegawai yang berdasarkan hubungan kekerabatan tadi. Sedangkan hubungan kekerabatan tadi ada 3 ya, klasifikasinya lagi. Nah, itu akan lebih luas lagi nanti kita bahas. Oke, pertama-tama kita bahas dulu terkait dengan awalnya dulu ya. Kenapa kira kita membahas materi ini? Karena materi ini akan menggali pengetahuan kalian lagi lebih dalam bagaimana nanti satu manajemen sumber daya manusia atau MSDM itu di dalam satu perusahaan melakukan
formasi atau artinya adalah pengadaan pegawai. Jadi kan Ibu sudah bahas ya sebelumnya, kalau satu perusahaan itu nggak cukup-cukup menerima pegawai gitu aja, gitu kan. Ada banyak orang-orang yang masuk dalam satu perusahaan. Apalagi kalau sistemnya adalah instansi pemerintah, pegawai negeri sipil. Nah, itu lebih ribet lagi gitu sistemnya. Tapi kalau di swasta sendiri, itu pastinya mereka punya penetapan satu sistem tertentu yang digunakan untuk akhirnya satu orang pegawai atau seorang pegawai itu bisa masuk dalam satu perusahaan. Nah, di sini kita bahas dulu sistem administrasi pegawai itu apa. Sistem administrasi pegawai itu adalah bagian dari administrasi yang akhirnya ditentukan untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, pola kebijaksanaannya itu tergantung dari instansi, negara, atau apapun itu organisasi yang menentukan. Dalam administrasi pegawai terdapat juga beberapa sistem terbuka yang akhirnya bisa digunakan oleh satu perusahaan itu untuk bisa mengadakan satu formasi kepegawaian. Dalam sistem tersebut ada hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang pegawai. Nah, jadi kenapa akhirnya ada sistem yang digunakan oleh satu perusahaan? Akhirnya adalah supaya manajemen kepegawaian di dalam satu perusahaan itu berjalan dengan baik. Coba kalau misalkan kalian bayangkan, kira-kira kalau ada satu perusahaan, dia nggak menetapkan sistem kepegawaiannya atau sistem pengadaan atau formasi pegawai, maka pastinya ada ketidakadilan atau misalkan ada hak-hak yang tidak bisa diterima oleh si pegawai tersebut. Kayak gitu. Misalkan tadi salah satunya sistemnya nepotism system. Berarti ada hubungan kekerabatan di situ. Berarti kan orang-orang yang tidak ada hubungan kekerabatan nggak bisa masuk dalam satu perusahaan tersebut. Nah, mereka menetapkan sistemnya berarti nepotism. Hanya orang-orang yang dikenal atau kerabat saja yang bisa masuk dalam satu perusahaan tersebut. Tapi ada juga kan yang mungkin akhirnya mau masuk dalam satu perusahaannya itu, tapi nggak bisa. Karena apa tadi, si perusahaan tersebut menetapkan nepotism system tadi gitu. Nah, harusnya kan setiap orang itu punya haknya, punya ini ya, punya hak untuk akhirnya dia bisa masuk dalam satu perusahaan dengan seleksi-seleksi tertentu. Nah, salah satunya harusnya seperti itu. Nah, makanya di dalam negara, di suatu negara, itu ada undang-undang tertentu yang akhirnya mengatur tentang sistem administrasi pegawai ini, yaitu di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Nanti kalau kalian mau cari tahu lebih dalam, itu di situ membahas terkait dengan semua sistem-sistem yang digunakan dalam satu perusahaan untuk mengangkat pegawainya. Khususnya ini kalau di undang-undang ini adalah PNS ya, pegawai negeri sipil. Nah, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, demokratis, bermoral, dan sebagainya, itu perlu adanya namanya sistem kepegawaian atau sistem administrasi pegawai. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semuanya yang mengatur dalam satu pemerintahan khususnya ya, itu ada undang-undangnya gitu. Apalagi khususnya terkait dengan bagian kepegawaian tersebut. Oke, next ya. Sampai sini paham ya? Selanjutnya tadi yang udah dijelasin sama Septia, itu kita masuk ke sini. Tapi kalau di slide ibu nggak ngejelasin semuanya ya, cuman berapa sistem aja. Nah, oke. Terkait dengan formasi ataupun pengadaan pegawai ini diatur juga di Undang-Undang PP, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. Kenapa kalau di kepegawaian itu kita nggak bahas terkait dengan undang-undang? Karena semuanya itu berdasarkan dengan aturan-aturan yang ada. Nggak bisa dalam satu perusahaan, organisasi, atau pemerintahan, dia menerima ataupun pengadaan pegawainya tidak berdasarkan dari aturan tertentu. Karena semuanya diatur dalam undang-undang. Khususnya ini adalah peraturan pemerintah setempat ya, di nomor 54 tahun 2003 tentang formasi pegawai negeri sipil. Ini formasi PNS kalau yang diatur di sini. Nah, kalau untuk di swasta seperti apa? Kalau di swasta sendiri, dia biasanya punya aturan masing-masing yang ditetapkan, tapi mengacunya tetap kepada aturan pemerintah. Nah, formasi kepegawaian di sini adalah jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan dalam suatu organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Jadi, kalau seseorang itu mau masuk dalam satu perusahaan atau dia diterima sebagai pegawai dalam satu perusahaan, itu harus ada formasinya, harus ada pengadaan pegawainya di satu perusahaan.